Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya Nikita Juliana. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peribahasa dan pepatah. Nah, yang pertama, pengertian peribahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peribahasa adalah ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Peribahasa juga suatu kalimat yang memberikan pengertian yang dalam, luas, tepat, disampaikan dengan halus dan dengan kiasan. Nah, selanjutnya fungsi peribahasa. Peribahasa mempunyai beberapa fungsi sosial, di antaranya yang pertama, memberikan nasihat, yang kedua, pengamatan terhadap dunia dan keadaan, yang ketiga, sebagai tanda identitas pembicara dalam suatu kaum, yang keempat, memperindah bahasa cakap. Selanjutnya, ciri-ciri peribahasa. Yang pertama, susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa diubah. Yang kedua, kalimat peribahasa biasanya untuk memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Yang ketiga, kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Yang keempat, didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Yang kelima, dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Nah, selanjutnya contoh peribahasa. Yang pertama, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Artinya, perbuatan yang baik akan mendapat balasan yang baik pula. Yang kedua, air beria, tanda tak dalam. Artinya, orang yang banyak bicara biasanya ilmunya dangkal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pepatah. Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua-tua. Biasanya dipakai atau diucapkan untuk mematahkan lawan bicara. Cara berkomunikasi dengan peribahasa banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya dalam kebudayaan Melayu. Peribahasa bisa saja dipakai secara sengaja untuk mengungkapkan perasaan tidak suka, tapi tetap mengedepankan kesantunan bahasa. Selanjutnya, ciri-ciri pepatah. Yang pertama, susunan kata-kata di dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa diubah. Yang kedua, kalimat peribahasa biasanya untuk memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Yang ketiga, kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Yang keempat, didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Nah, yang terakhir, dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Nah, selanjutnya contoh pepatah. Yang pertama, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, pepatah ini biasanya digunakan untuk menyindir orang yang sedikit ilmu tapi banyak bicara. Contoh pepatah yang kedua, bagi pungguk merindukan bulan. Nah, biasanya pepatah ini digunakan untuk menggambarkan suasana cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.